Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa kembali di Podcast Forkoas, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang YouTube channel. Dan kali ini Iwan Bahari berada di Pondok Pesantren Khalafiyah Miftahul Hasanah yang terletak di Dusun Sukaluyu, Desa Sukarapi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang ya. Dan pemirsa Forkoas TV di mana saja berada, tamu istimewa Iwan kali ini adalah Kiai Haji Sofwan Wahyudin. Sofwan Wahyudin. Beliau Ketua Yayasan Pesantren Khalafiyah Miftahul Hasanah yang tadi sudah disebutkan berada di kawasan Sukasari, Sumedang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah Ya, senang sekali kita kawan-kawan dari Forkoas bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Pak Kiai sendiri. Kita bicara pesantren Pak Kiai ini, awal mula berada di sini tuh gimana nih Pak Kiai itu? Awal mulanya ya dulu kita punya santri cuma satu ya. Satu? Ya, cuma satu orang. Mantap. Terus tambah hari 40, 70 dan alhamdulillah hari ini sudah 200 orang. 200 orang Ya. dengan fasilitas apa aja tuh dari awal? Dengar-dengar sempat ngontrak juga nih, gimana? Bisa cerita nih awal terbentuknya pondok pesantren ini dari mulai kontrak, punya bangunan representatif seperti sekarang ini gimana? Dulu kita memang santri satu masih bisa di kamar rumah kita ya. Tapi kalau sudah 40 sudah nggak ketampung. Iya betul. Kita ngontrak, lalu kita beli tanah pelan-pelan, nyicil selama 4 tahun. Dan alhamdulillah hari ini sudah 4.000 meter persegi. Oke. Kontribusi untuk dari masyarakat sekitar juga ada kontribusi terhadap pesantren ini kan? Jelas. Dalam pembangunan pondok pesantren. Jelas, sangat banyak dari material atau imaterial. Bahkan dengan adanya pondok pesantren ini memberikan nuansa baru ya. Betul. Khususnya di Sukasari Sumedang ini. Jadi Dusun Sukaluyu kita bisa memberikan banyak hal, kemanfaatan nuansa keagamaan. Juga kita bisa memberikan sumbangsi pendapatan. Nah, karena adanya santri kan pasti mereka ada yang buka warung dan lain sebagainya gitu kan. Dan mengenal ini santri-santrinya di berbagai daerah nih. Ya alhamdulillah mungkin ada sekitaran Jawa Barat. Ya. Belum ada yang di luar Jawa Barat. Belum ada. Insya Allah nanti ke depan. Mudah-mudahan. Bicara pondok pesantren, awalnya pasti ada visi nih. Visi dari pondok pesantren Pak Kiai ini apa nih sebetulnya nih? Visinya ya pesantren. Visinya itu pesantren. Kepanjangan dari pendidikan, sains dan trendy. Mantap ya. Pendidikan, sains dan trendy. Berarti memadukan ilmu dunia dan akhirat ya betul-betul. Siap Haji lah. Pak Kiai gini, untuk program-program yang dilaksanakan di pesantren Pak Kiai sendiri ada beberapa program unggulan biasanya. Jadi kita tuh program unggulan di kita itu humaniora. Jadi menjadikan manusia lebih manusiawi. Menjadikan manusia lebih manusiawi. Ya betul. Filosofinya tajam sekali. Bisa diterangkan itu Haji? Jadi kan kita sudah diberi akal ya tinggal diisi dengan ilmu. Nah, kita sudah diberi iman ya tinggal disempurnakan keimanannya. Nanti itu masuk ke kerangka program dan masuk ke lembaga program. Jadi kita punya kerangka program, punya lembaga program. Aduh, menarik sekali. Jadi memadukan ya program pesantren dengan program yang ada di pendidikan umumnya. Terutama mungkin ada di sini kan menarik beberapa pengajaran selain ada kitab kuning, kemudian belajar bahasa Inggris, bahasa Arab itu gimana nih Pak? Jadi kita kan punya kerangka program ya. Yang pertama ada kajian kitab kuning, lalu ada qiraah dan tahfidz, ada teknologi informatika, bahasa asing, Jepang, Arab dan Inggris, ditambah ada ubudiyah wal iktisadiyah, ditambah lagi ada P3 pertanian, peternakan dan perikanan, ada outing program dan magang, terus ada seni dan olahraga, ada juga otomotif dan industri. Nah, ini menarik sekali ya program pesantren Khalafiyah Miftahul Hasanah ini. Jadi banyak pilihan untuk para santri akan dibekali
ilmu dunia dan akhirat ya. Dan di sana mungkin santri pasti bakal ada spesial untuk program mengikuti ini, tidak bakal semuanya kan. Jadi program itu harus ditempuh selama 6 tahun dan 1 tahun pengabdian. Jadi 7 tahun. Semua program ini harus ditempuh 6 tahun. Iya. Sebab mereka punya apa ya? Punya semacam ada acuan tersendiri gitu kan. Kita punya lisensi tersendiri. Jadi mereka itu nanti akan dibekali dengan kecakapan hidup. Kan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, otomotif, itu kan bagian dari kecakapan hidup. Jadi nanti setelah lulus dari sini, Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka menyebar ke masyarakat, ke daerah masing-masing untuk mengenang ilmunya ya. Waduh, menarik sekali nih. Untuk tadi program sendiri ada tingkat madrasah, kemudian yang umum ada tingkat SD, SMP, SMA gimana? Enggak, itu kita masuknya jadi punya lembaga program ya. Lembaga program di kita itu pertama SMPIT, lalu ada Madrasah Aliyah, terus BLK, Balai Latihan Kerja Teknologi. Kalau SMA-nya itu baru on proses. Insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita buka. Dan ini lebih mengutamakan iptek juga ya? Ya pasti. Input dan teknologi, pasti. Ini santri-santri ini mungkin jago-jago untuk IT-nya juga nanti ya, mudah-mudahan. Pemrograman segala macam nih ya. Untuk teknis program teori pengajarannya, apakah misalnya untuk yang program unggulan tuh dari pagi jam berapa, nanti sore ada sambung lagi, itu gimana proses pembelajaran? Jadi kita karena keterkaitan dengan program pemerintah, jadi kalau jam 7 pagi sampai jam 12 itu miliknya program sekolah. Iya, betul. Jadi nanti kita tuh bangun tahajud, sholat subuh, mereka belajar masuk season pertama. Setelah zuhur masuk season kedua dalam pengajian pesantren. Nanti setelah sholat asar masuk season ketiga. Maghrib pengajian umum, lalu setelah isya dan terakhir menghafal bersama. Jadi mereka itu ada menghafal bersama. Pelajaran yang diterima dari pagi, siang, sore, malam harus dihafalkan oleh mereka sebelum tidur. Itu di rumah nggak ada. Ini bahkan ada hafiznya ya, nanti hafalan. Kalau kita bahasa gini ya, talaran istilahnya. Talaran. Kalau untuk tahfidz cuma sekedar literasi tahfidz gitu kan. Ini yang menarik nih Pak Kiai nih. Bagaimana animo masyarakat sampai saat ini yang menitipkan putra-putrinya ke Ponten Pak Haji? Apakah niatan orang tua yang menitipkan pengen anaknya soleh atau dari anaknya sendiri yang berinisiatif pengen ke sini? Itu harus ada dari 3 komponen. Nah, gimana nih? Yang pertama dorongan dari orang tua, yang kedua kemauan anak, yang ketiga kesemangatan dari guru. Dengan 3 komponen itu maka anak akan berhasil. Satu saja gagal, wallahu alam nasibnya dan hasilnya. Untuk penitipan kadang-kadang kan mindset pesantren ya, orang tua pengen anaknya jadi ini, tapi kan itu menurut keinginan orang tuanya. Kalau anaknya masih dalam proses bukan nakal, maksudnya kan kadang-kadang image pesantren teh untuk anak yang nakal biar jadi soleh gitu. Jadi kita sebelum anak itu masuk ke media pesantren atau lembaga pengajaran pesantren, mereka itu wajib mengikuti MDK. Apa tuh MDK? MDK itu Mabadi di Rosa Kholafiyah. Mereka harus tahu tentang kepesantrenan. Terus mereka juga dikasih psikologi pendidikan pesantren, keuntungan pesantren, guru-guru yang ada di sini, pelajarannya seperti apa, termasuk libur dan hiburannya kita sampaikan di sana. Bagus ya. Berarti sangat menarik sekali ini program ini untuk sosialisasi santri-santri baru untuk biar cepat akrab dengan nuansa suasana di Ponten ini ya, Pak Kiai ya. Oke. Berarti kalau gitu pesantren ini ada moto-moto yang membanggakan atau memecut para santrinya, pasti ada nih Pak Haji. Moto-moto dari pesantren ini apa nih? Moto kita itu sebetulnya cuma pakai bahasa Sunda ya. Apa tuh Pak? Begini, jadi kalau orang Sunda bilang kalau mau maju jangan berhenti. Iya. Kalau bahasa Sundanya mun hayang maju tong eureun. Mun hayang maju tong eureun. Mun hoyong maju kudu daek capek. Mun hayang maju tong eureun mikir. Jadi dengan 3 poin itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita pengen maju jangan berhenti. Kalau pengen maju lagi harus berpikir. Ya harus mau berpikir. Yang ketiga harus mau capek. Mau capek. Berpikir, maju, capek. Nah itu kan, itu nanti kita punya semboyan. Jadi kalau buat semboyan kita itu sudah biasa dibacakan sama anak-anak setiap kegiatan. Jadi kayak yel-yel gitu. Ya, maju terus, pantang mundur, maju terus jangan ragu, maju terus jangan bimbang, maju terus.
itulah semboyan kita. Maju terus panjang mundur, panjang juga ya. Ya lumayan, tapi mereka sudah pada ketalar. Ya alhamdulillah Pak Haji ya. Dan untuk prestasi nih ya, untuk para santri mungkin kalau sudah hampir 1 dekade berarti ya mau menjalan 11 tahun nih ya. Adakah santri-santri yang berprestasi? Alhamdulillah ya, waktu itu kita pernah menjuarai pramuka se-Jawa dan Bali. Waktu diadakan di Dharma Raja atau di mana gitu, di Sumedang jelasnya. Masih tingkat lokal ya? Enggak, Jawa dan Bali. Oh Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Betul. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya mereka biasanya ikut perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh ormas atau yang diadakan oleh lembaga-lembaga. Ada mungkin perwakilan dari pesantren sempat ada perlombaan kayak apalah cerdas cermat kayak ya, gitu pasti ada nasional itu, yang sempat ya diikutin. Yang paling akhir berprestasi apa nih? Yang paling akhir kan kita 2 tahun ini belum ada ini. Belum ya. Tapi waktu itu program ada webinar juga masih dilakukan kan? Kalau nggak ada biasanya sayan ya. Sayan aja. Gitu. Biasanya, tapi waktu itu kita nggak ikut atau gimana ya. Dan kita belum mendapatkan hasil untuk yang sekarang kan belajar juga online. Online juga ya. Jadi tanpa tatap muka saja lah sekarang. Oke, Pak Kiai. Mungkin pemirsa Porkoas TV Porkoas TV pengen menitipkan anaknya nih. Kalau ke sini mahal nggak nih? Kalau mau mondok sambil menuntut ilmu anak saya ada informasi untuk penerimaan santri untuk tahun ini gimana? Jadi gini, kalau untuk administrasi itu kita cantumkan ya. Kalau kita tidak cantumkan, orang itu image-nya pesantren kita ini dianggapnya tidak berkualitas. Betul. Nah, lalu kita cantumkan itu, tapi kita punya toleransi. Nanti orang tuanya datang, dia kemampuannya seperti apa. Bahkan kalau memang orang tuanya tidak mampu dengan latar belakang yatim atau apa tidak mampu, itu kita bebaskan. Nah, itu kita bebaskan. Jadi terbuka ya, silakan pemirsa Porkoas yang akan anak putra putrinya bergabung di Pondok Pesantren Khalafiyah Miftatul Hasanah ini terbuka Pak Kiai mangga. Jadi kan kita tujuannya bukan bisnis oriented tapi sosial oriented. Betul. Dan mencetak tenaga-tenaga profesional yang nantinya akan membanggakan satu. Ya intinya lulusan kami itu bisa ditempatkan di semua leading sektor yang ada di negara ini, itu aja. Adakah pengawasan khusus? Kepala misalnya kepala Kobom 1, 2, 3 kita ada. Jelas kita struktur ya. Ada di kamar itu ada RC, Rois Host, mereka membawai satu kamar. Ada juga nanti Rois Am, mereka mengawasi semua santri-santri, putra dan putri. Kalau Rois Am itu putra, Rois Amma itu putri. Terus nanti ada pengurus-pengurus juga yang membantu kita. Cuma untuk mereka ini saya rasa ya, bukan cuma mungkin ya bahasanya, mereka itu sadar bahasa yang dia keluarkan. Jadi kita punya bahasa, ini kan tadi ada ABG ya bilangnya, ada ABG. Kita punya bahasa yang sudah tertanam di dalam hati mereka. Entah itu takut atau entah apa. Bahasa seperti ini. Nuboga kabogo dikaluarkeun atawa dikawinkeun. Yang punya pacar dikeluarin atau dikawin. Itu tertanam. Mereka semua sudah ketalar itu. Oh, jadi mereka sebagai benteng. Pak Iwan bisa gak kira-kira? Pak Iwan bisa gak kira-kira? Nuboga kabogo dikawinkeun atawa dikaluarkeun. Ya, saya orang Sunda ya. Siap. Nuboga kabogo dinikahkan atau dikawinkan, dikeluarkan gitu ya. Jadi itu moto untuk menjaga benteng ya. Benteng. Berarti. Oke Pak Kiai, tadi sudah banyak ya. Jadi obrolan kita menarik sekali buat pemirsa Porkoas TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Saya Iwan Bahari masih bersama pimpinan Pondok Pesantren Khalafiyah Miftatul Hasanah, Bapak Kiai Haji Sofwan Wahyudin, yang alhamdulillah sore kali ini sudah berbincang panjang lebar bagaimana apa programnya, program unggulannya apa. Tadi juga sudah memaparkan bagaimana syarat-syarat santri ke sini sangat terbuka sekali dan fair lah. Apalagi santrinya itu berprestasi nih ya. Pasti mungkin ada istilah kelonggaran-kelonggaran walaupun dia tidak mampu nih Pak Haji kan. Saat itu prestasi itu kan. Ya pastilah. Bahkan kita punya ada beasiswa mereka yang juara. Dulu pernah kita kasih motor. Alhamdulillah. Yang juara kita kasih motor. Bahkan untuk tahun ini mereka yang ketalar Alpia. Alpia itu kitab Nausorop ya. 1000 bed. Itu kita umrohkan. Kalau ketalar itu.
Apa bedanya 1000 bait sama zud itu apa maksudnya? Jadi kalau bait itu bait. Bait. Kalau juz itu kan di Quran. Di Quran, siap. Ini biar tahu aja Pak Iya. ya, karena kita sambil belajar lanjut. Nggak apa-apa. Bait. Biar lebih jelas Bait ya. itu jadi rangkaian dalam nazom disebutnya bait. Siap. Nanti kan ada santri ya. Iya, Bisa siap. Mangga. Oke Pak Kiai, untuk pesan-pesan para orang tua yang ingin menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren ini, mangga silakan ke pemirsa Porkoas TV untuk kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sofwan Wahyudin berharap hari ini pondok pesantren menjadi pilihan bagi orang tua dimanapun berada. Sebab anak berada di pesantren, orang tuanya pasti nyaman. Yang kedua, orang yang sudah tiada pun akan gembira. Dan Rasul pun akan bergembira dengan ibu atau bapak yang memesantrenkan anaknya, sebab mereka sama saja sedang berjalan menuju ke surga. Seperti Nabi pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi Nabi berbahagia. Terus juga di sini insyaallah kami masih terus menerima siapapun yang mau belajar menimba ilmu di pesantren ini. Kita juga punya catur santri khalafiyah. Mereka itu dididik menjadi ulama intelektual, ada entrepreneur, ada aktivis dan nasionalis. Dengan keempat catur santri ini mudah-mudahan mereka bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, fid dunia wal akhirah. Amin. Demikian obrolan dengan pimpinan Pondok Pesantren Khalafiyah Ibtatul Hasada, Bapak Kiai Haji Sofwan Wahyudin. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan banyak faedahnya. Terima kasih Pak Kiai. Iwan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.